Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Hari ini eh, pertemuan kita di semester ganjil tahun ajaran 2020-2021 mungkin akan segera berakhir. Hari ini adalah pertemuan kita yang terakhir untuk di semester sekarang. Pekan depan kita akan persiapan untuk pelaksanaan PAS atau penilaian akhir semester. Jadi oleh karena itu pekan depan kita akan mencoba latihan-latihan soal dan pengayaan terkait dengan materi yang sudah kita pelajari selama satu semester ini. Sebelum kita mulai belajar kita hari ini, Bapak sapa terlebih dahulu. Apa kabar pagi hari ini? Mudah-mudahan kita semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini tema kita adalah tentang dengan ilmu semua menjadi lebih mudah. Yaitu dari bacaan Al-Qur'an surah Al-Mujadilah atau Al-Mujadalah ayat 11 dan juga surah Ar-Rahman ayat 33. Sebelum kita mulai bahasan kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Baik anakku sekalian, ini materi yang Bapak kan. Silahkan kamu simak di video ini. Namun sebelumnya kita lihat tujuan pembelajarannya. Untuk standar kompetensinya itu adalah memahami kewajiban menuntut ilmu. Lalu kemudian untuk kompetensi dasarnya itu ada dua. Yang pertama memahami bacaan surah Al-Mujadalah ayat 11 dan juga surah Ar-Rahman ayat 33. Yang kedua adalah memahami isi kandungan, baik itu kandungan tajwid maupun kandungan tafsirnya. Tujuannya mengikuti kompetensi dasar yang tadi. Yang pertama, harapannya adalah kita semua bisa membaca surah Al-Mujadalah ayat 11 dan juga Ar-Rahman ayat 33 serta hadis-hadis terkait dengan bacaan yang benar dan tartil. Yang kedua, setiap dari diri kita bisa menjelaskan hukum tajwid yang terkait yang ada di dalam surah Al-Mujadalah dan ayat Ar-Rahman tadi, juga bisa menjelaskan isi kandungannya. Dan yang terakhir, bisa mengamalkan, mengaplikasikan kandungan kedua surat tadi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, anakku sekalian, yang pertama mari sama-sama kita perhatikan bacaan surah Al-Mujadilah ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberimu kelapangan untukmu. Apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah Subhanahu wa taala
maha teliti dengan apa yang kamu kerjakan. Surah Al-Mujadalah ayat 11. Selanjutnya kita lanjutkan dengan surah Ar-Rahman ayat 33. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardh fanfudhu la tanfuduna illa bisultan. Wahai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus melintasi penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu ini surat hadis terkait dengan ilmu. An Anas Ibnu Malik radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Rawahu Ibnu Majah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap orang Islam. Hadis riwayat Ibnu Majah. Anakku sekalian, dari bacaan-bacaan surah Al-Mujadalah dan juga Ar-Rahman, kita temukan ada dua tema besar dari hukum tajwidnya. Yang pertama adalah hukum bacaan alif lam syamsiyah dan alif lam qamariyah. Ya, apa sih huruf alif lam? Alif lam itu adalah kalimat yang di depannya ada huruf seperti ini, alif dan lam. Bersambung. Itulah alif lam. Ada dua macam alif lam, yaitu alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah. Alif lam qamariyah artinya adalah alif lam yang dirangkai dengan huruf-huruf yang diawali dengan salah satu dari huruf qamariyah. Sekali lagi, alif lam qamariyah adalah alif lam yang dirangkai atau diawali dengan huruf qamariyah. Huruf qamariyah itu jumlahnya ada 14. Kalau diringkas, itu kalimatnya adalah dengan ibghi hajjaka wa khaf aqimah. Ibghi, alif, ba, ghain, hajjaka, ha, jim, kaf, wa khaf, waw, kha, faf, fa, aqimah, ain, qaf, ya, mim, dan ha. Itulah huruf qamariyah. Maka cara membaca huruf alif lam qamariyah adalah harus dibaca dengan idhar atau jelas. Lamnya terdengar suara e. Maka karena dibaca dengan jelas, alif lam qamariyah disebut dengan idhar qamariyah. Nah, ciri alif lam qamariyah, ciri yang paling jelas itu secara fisik adalah di atas alif lam itu ada tanda atau harkat sukun. Contoh, wal ardo, L-nya jelas. Itu alif lam qamariyah. Ini alif lamnya ada sukunnya di atas lam. Wahadal baladil amin. Dal. Nah, ini ada alif lamnya, ada sukunnya. Ini juga sama, ada sukunnya. Minal jinnah. Ini ada alif lamnya dan ada sukunnya. Kemudian min syarril waswasil khannas. Ini ada alif lamnya dan L ini jelas. Nah, itulah alif lam qamariyah atau idhar qamariyah, dibaca dengan jelas. Lalu bagian yang kedua adalah alif lam syamsiyah. Alif lam syamsiyah itu adalah alif lam yang dirangkai dengan salah satu dari huruf syamsiyah. Huruf syamsiyah itu ada 14, sama dengan qamariyah, sama-sama berjumlah 14. Nah, huruf qamariyah itu antara lain ada sisa dari yang tadi. Dal, nun, zal, do, ta, ro, sod, tha, to, lam, shin, zai, do, dan sin.
Nah, ini huruf-huruf syamsiah. Mungkin sebelum kita lanjut ke tahapan berikutnya, Komariah itu asal kata dari kata komar, bulan. Bulan itu kan jelas. Kalau malam, bulan kelihatan dengan jelas. Maka alif lam komariah itu dibaca dengan suara jelas dan bulatannya jelas, ada sukunnya. Nah, syamsiah itu asal katanya dari kata syamsun. Syamsun itu matahari. Matahari sekalipun terang, tapi kita tidak bisa melihat bentuknya secara fisiknya secara langsung. Maka alif lam syamsiah tidak dibaca dengan jelas. Cara membaca alif syamsiah tidak dibaca dengan jelas atau diidghamkan, dimasukkan ke huruf syamsiah tersebut. Sehingga huruf alif lamnya, suara lamnya itu hilang. Maka karena ini disebut dengan idgham syamsiah. Kalau komariah, idhar komariah. Kalau alif lam syamsiah disebut dengan idgham syamsiah. Karena dibaca dengan tidak jelas. Nah, ini huruf alif lam syamsiah ada 14. Ta, tha, da, dal, dal, dan seterusnya. Contoh, at-takatsur. Nah, ini ada alif lam tetapi tidak dibaca, dibacanya at-takatsur, langsung dilebur dengan huruf ta. Dan ciri alif lam syamsiah, huruf setelahnya itu ada tanda tasydid atau seperti burung terbang. Nah, at-takatsur. Minas samarot. Nah, ini ada alif lamnya tapi tidak jelas dibaca. Tapi dilebur dengan huruf ta. Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, ini alif lam, tapi alif lamnya tidak jelas. Di atas ro ada tanda tasydid. Itulah huruf alif lam syamsiah. Nah, tugas kamu di surah Al-Mujadalah dan Ar-Rahman tadi, silahkan kamu temukan, cari dan temukan hukum bacaan alif lam syamsiah dan alif lam komariah. Anakku sekalian, selanjutnya, di dalam surah Al-Mujadalah dan Ar-Rahman, kita juga menemukan hukum tajwid yang lain, yaitu hukum ada beberapa kalimat yang dibaca dengan suara panjang. Panjang itu dalam bahasa Arab disebut dengan mad. Mad itu artinya adalah panjang. Atau di dalam ilmu tajwid, mad itu artinya adalah memanjangkan bunyi huruf hijaiyah karena ada sesuatu. Ada sesuatu. Sesuatunya itu adalah huruf mad. Jadi sekali lagi, huruf mad itu artinya adalah memanjangkan bunyi huruf hijaiyah karena ada pertemuan dengan salah satu dari huruf mad. Huruf mad itu ada 3. Yang pertama adalah alif, yang kedua waw, dan yang ketiga huruf ya. Atau kalau dalam istilah Bapak, au ya. Alif bisa disebut dengan mad jika di sebelum huruf alif itu ada harakat fathah. Contoh, ya, ini ada alif tidak berharakat, alifnya botak atau disebut dengan alif mati. Dan huruf sebelumnya ada ya, di sini contohnya ya, atau huruf yang lain. Nah, ini harakat fathah. Ya, itu mad asli. Nah, kemudian huruf waw. Jika huruf waw, huruf sebelum waw itu harus berharakat dhammah. Nah, ini ta'maluna. Wawnya sukun dan huruf sebelum waw itu berharakat dhammah. Ta'maluna. Dan yang terakhir adalah huruf ya. Ya itu disebut dengan mad jika ya-nya itu mati, artinya berharakat sukun atau tidak berharakat, dan huruf sebelumnya harus berharakat kasroh. Contohnya alladzina. Nah, itu huruf-huruf mad. Dan yang ini disebut dengan mad asli. Selain mad asli atau mad tabi'i, ada juga mad yang lain.
Mad yang lain itu ada mad jaiz munfasil atau ada mad wajib muttasil. Jika mad asli bertemu dengan yang lainnya seperti dengan hamzah, maka berubah madnya. Nah, kemudian ini berikutnya kita masuk ke bagian tafsirnya. Surah Al-Mujadalah ayat 11. Ayat ini turun berkenaan dengan sebuah peristiwa, yaitu ketika suatu hari, di hari Jumat, Rasulullah dengan para sahabat itu berkumpul di sebuah tempat, biasanya di masjid, di teras-teras Masjidil Haram atau Masjid Nabawi. Nah, beliau itu berkumpul dengan para sahabat, terutama ini di kota Madinah, berarti di Masjid Nabawi. Banyak di antara para sahabat itu yang tidak memiliki rumah. Nah, beliau berkumpul di tempat itu karena ada dua golongan sahabat, yaitu golongan Ansor dan Muhajirin. Golongan Ansor itu golongan Muhajirin itu adalah orang-orang Mekah yang berhijrah ke Madinah. Sedangkan orang Ansor itu adalah orang Madinah yang menerima orang Mekah. Nah, dari sahabat-sahabat yang berkumpul tadi, ada para sahabat yang mengikuti perang Badar. Perang Badar itu perang terbesar di dalam perang Rasulullah dan perang terdahsyat. Nah, ketika mereka duduk itu, ada para sahabat yang datangnya belakangan. Nah, kemudian ketika itu para sahabat yang datang belakangan itu tidak kebagian tempat duduk. Dan karena di situ sedang ada pengajian Rasulullah dengan para sahabat, yang belakangan datang itu tidak kebagian tempat duduk. Karena akhirnya mereka berdiri, sedangkan yang lain yang terlebih dahulu duduk. Karena melihat itu Rasulullah pun memerintahkan para sahabat supaya berdiri, memberikan tempat para sahabat yang baru datang. Namun, jadi ada beberapa para sahabat yang saling berbisik. Mereka itu adalah golongan orang-orang munafik, bersaling berbisik. Ini nggak adil. Ya Allah, padahal kan mereka datang ke belakangan, kita kan lebih mulia. Ngapain sih ngasih duduk buat mereka? Nah, seperti itu. Karena ini Rasulullah SAW dibisikin oleh malaikat Jibril akan kejadian tersebut. Banyak para sahabat yang saling berbisik. Akhirnya Rasulullah pun menyampaikan sebuah sabda, dirahmati Allah lah seseorang yang melapangkan tempat duduk buat saudaranya. Kemudian anakku sekalian, makna atau isi kandungan dari surah Ar-Rahman ayat 33 dari ya ma'syaral jinni wal ins in istata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ardh fanfudu la tanfuduna illa bisultan. Itu ayatnya. Makna kandungannya adalah manusia dan jin tidak akan mampu menembus penjuru langit dan bumi untuk mengetahui isinya kecuali dengan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia, siapapun apapun derajatnya, siapapun dia, tidak akan pernah bisa menguasai alam semesta, terbang ke langit, kecuali karena Allah. Allah lah yang mengizinkan manusia-manusia untuk menembus batas. Yang kedua, kekuatan dari Allah itu yang diberikan kepada manusia itu berupa akal. Dan akal itu harus terus diasah, dikembangkan dengan cara kita belajar. Lalu yang ketiga, belajar itu hukumnya adalah wajib. Wajib bagi setiap muslim untuk apa? Untuk kita bisa menjadi khalifah, menjadi pengelola di bumi, sehingga kita bisa mengelola di bumi ini menjadi tempat yang diridai Allah Subhanahu wa taala, kita bahagia di dunia dan juga di akhirat.
Lalu kandungan dari surah Al-Mujadalah ayat 11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yang pertama, perintah Allah untuk menuntut ilmu setinggi mungkin. Yang kedua, adalah perintah agar kita selalu berusaha menjaga iman dan takwa. Lalu yang ketiga, itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala untuk memuliakan, menghormati orang-orang yang beriman dan juga berilmu pengetahuan. Lalu ada hadis tadi, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimah. Itu isi kandungannya adalah perintah Allah agar setiap muslim itu wajib menuntut ilmu, baik laki-laki maupun perempuan. Itu materi kita. Lalu kemudian, aplikasi kita dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, setelah kita meyakini bahwa menuntut ilmu itu hukumnya adalah wajib, maka kita harus senang, harus rajin membaca buku-buku pengetahuan sebagai bukti kita ini cinta ilmu. Yang kedua, kita harus punya rasa ingin tahu tentang alam, baik yang ada di langit, di bumi, dan juga kita berusaha mempelajarinya. Yang ketiga, manusia itu kita harus punya keyakinan bahwa alam semesta ini diciptakan oleh Allah buat kita. Karenanya kita itu harus terus berusaha menggali ilmu Allah. Yang terakhir itu bahwa ketika kita sudah diberikan ilmu, kita tidak boleh sombong, tetapi kita harus rendah hati. Dan kemudian kalau andai pun kita lambat menerima ilmu, susah dalam belajar, jangan merasa minder, jangan merasa malu, karena Allah memberikan kesempatan kita untuk terus belajar dan terus belajar. Demikian untuk materi kita hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semuanya. Selamat berjuang di pekan depan untuk menghadapi penilaian akhir semester. Dari Bapak cukup sekian. Semoga kita selalu dalam kesehatan. Sebagai penutup, mari sama-sama kita membaca surat Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.